Saudara-saudariku yang terkasih, kali ini akan saya tampilkan bahan khusus persiapan perkawinan dalam gereja Katolik ya. Perkawinan Katolik menyangkut halangan-halangan yang menggagalkan pada khususnya. Apa sih halangan dalam pernikahan Katolik atau apa yang bisa menjadi halangan dalam pernikahan Katolik ya? Ada halangan yang bisa didispensasi, ada halangan yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan dispensasi. Ya, baiklah. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Halangan kodrati. Halangan kodrati ini tidak bisa didispensasi. Apa saja itu? Dalam Kanon 1083, halangan usia nikah. Kanon 1084, halangan impotensi. Kanon 1085, halangan ikatan nikah. Kanon 1091, halangan hubungan darah. Ada yang garis lurus, ada garis menyamping tingkat kedua. Ini tidak bisa didispensasi. Ya, kanon itu kitab hukum kanonik ya, kitab hukum dalam gereja Katolik. Nah, kita bahas ya kanon 1083, halangan usia nikah. Ini ada gambar anak-anak ya, sepertinya ini baru menikah ya. Dalam budaya-budaya tertentu ada yang sudah menjodohkan anak-anak dalam pernikahan. Ya, tetapi menurut gereja ini tidak akan diberkati di gereja ya. Bahwa mereka dinikahkan dulu secara adat, ya kurang tahu ya, tetapi itu bukan hal yang direkomendasi oleh gereja ya, dan tidak akan diberkati di gereja. Disebutkan laki-laki sebelum berumur genap 16 tahun dan perempuan sebelum genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan pernikahan yang sah. Loh, sebenarnya aturannya itu kan ringan ya kan, laki-laki 16 tahun, perempuan 14 tahun. Ya, ini jelas belum 14, ini belum 16 ya, tidak akan dinikahkan ya. Konferensi para uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara legit ya, secara layak atau pantas. Jadi sebenarnya meskipun syarat gereja ini secara umum itu 16 dan 14, tapi disebut konferensi para uskup menetapkan usia yang lebih tinggi ya, punya wewenang seperti itu. Dan dalam konferensi para uskup di Indonesia itu mengikuti Undang-Undang Hukum Negara. Ya, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ya. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ya, jadi usianya harus 19 tahun. Apakah kalau sebelum 19 tahun lalu boleh menikah? Ya, nanti akan kita lihat. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jadi misalnya umurnya belum 19, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan ya, dengan alasan yang mendesak dan
bukti pendukung yang cukup. Ya, jadi bisa ya, tetapi lewat pengadilan. Nah, syarat-syaratnya apa? Perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua mempelai ya. Jadi jangan sampai anak-anak di bawah umur menikah karena dijodohkan orang tua. Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin kedua orang tua. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama ya, bahwa ada persetujuan kedua mempelai itu ya, dijodohkan pun bisa asal keduanya lalu akhirnya mau dan setuju ya. Lalu di sini seorang ya 21 tahun, sebelum 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Ini syarat baru pasal 6. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal, ya kalau salah satu orang tua meninggal atau tidak mampu itu misalnya masih hidup tapi stroke, ya, tidak bisa apa-apa, cukup diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup atau yang masih bisa menyatakan kehendaknya. Ya, misalnya tinggal ibunya ya ibunya saja, tinggal bapaknya ya minta izin ke ayah. Kalau keduanya sudah meninggal bagaimana? Ya ada walinya ya toh. Walinya itu diminta izin. Ya. Orang yang memelihara hubungan darah atau siapapun dalam garis lurus itu bisa dijadikan wali, ya minta izin ke wali. Lalu dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat 2, 3, dan 4, ya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu yang akan menentukan atau memberi izin. Nah, ini ketentuan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5, pasal ini berlaku sepanjang hukum masih masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ya, selanjutnya sekarang halangan impotensi. Apa sih ini impotensi? Ketidakmampuan ereksi. Nah, ereksi itu penisnya terangsang lalu tegak, lalu penetrasi itu memasukkan ke lubang vagina dan menembus, lalu mencurahkan cairan. Ya. Kalau tidak ada itu, tidak mampu ini, dipastikan dia impoten. Atau sejak kecil tidak punya buah zakar. Nah, ini mesti impoten kalau anak sejak kecil seperti itu ya, bisa saja terjadi. Lalu impotensi sequence ya, menyusul. Artinya terjadinya itu baru setelah menikah. Lu dulu tidak impoten kok setelah menikah impoten. Ya bisa saja ya, karena mungkin sakit lalu salah minum obat, ya, kecelakaan lalu ada saraf yang rusak, ya, tetapi impotensi subsequence tidak membatalkan pernikahan. Oke, akan kita lihat impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan, ya, antecedents, ya, dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak, entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri. Ya, jadi kalau sebelum menikah dia memang sudah diketahui impotensi dan tidak bisa melakukan persetubuhan, ya dengan sendirinya pernikahan menjadi tidak sah. Ya. Bisa saja pihak wanita juga mengalami
impotensi ya. Sekarang wanita pun diistilahkan dengan impotensi. Kalau dulu seringkali dengan istilah frigid ya. Nah, misalnya ya seorang wanita tidak bisa menerima rangsang dari pihak laki-laki. Wah, saya mau dipeluk-peluk, mau diapain sama pacar saya tetap santai saja kok, dingin-dingin saja. Walah, ini gejala yang tidak baik ini kalau seperti ini. Jangan-jangan dia si wanita ini juga tidak mampu menerima rangsang. Nah, makanya kalau mau menikah, coba ya diamat-amati, dilihat itu. Oh, ternyata punya calonku kayak apa itu di dalam ini. Ada ini, oh kalau ternyata dia tegak ya berarti tidak impoten. Stop sampai di situ ya, jangan lebih dari itu. Hanya dilihat saja, ya sudah cukup. Tapi masalahnya tahan enggak seperti itu. Dilihat lalu jangan pakai dan seterusnya, enggak perlu itu. Nah, kenapa impotensi itu tidak diizinkan dalam gereja ya itu secara kodrati itu menjadi bukan pernikahan lagi ya kan. Itu akibatnya ini, wah malam pertama ini kamu malam pertama ngapain? Nah, suami saya membaca buku, saya menonton TV. Malam kedua suami saya nonton TV, saya tidur dan seterusnya loh. Wah, lah ini bahaya itu kalau kayak gitu tanda-tanda impotensi. Hmm. Dalam paragraf 2 disebut jika halangan impotensi itu diragukan entah karena keraguan hukum, entah karena keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi dan sementara dalam keraguan perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada. Ya, jadi misalnya sudah terlanjur nikah sebelum jelas apakah dia impoten atau tidak, ya jangan mengatakan oh berarti perkawinan kemarin tidak sah karena dia impoten. Nah, dasarnya apa kok mengatakan itu ya kan? Atau sebelum nikah ya keraguan hukum atau fakta perkawinan tidak boleh dihalangi. Hanya dibilang kata temannya yang menjadi teman sejak kecil dia itu impoten. Nah, cuman berdasarkan isu-isu itu nggak boleh menghalangi pernikahan dia. Nah, ini contoh ereksi. Waduh, kalau ini kok kayak kayu ya, mengerikan ini. Kuat dan keras sekali. Malah gambarnya kayak peluru. Sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1098. Sterilitas misalnya apa ya? Seorang perempuan pernah sakit kanker rahim misalnya atau tumor rahim, lalu terpaksa dia angkat rahim, ya, masih muda, belum menikah. Ya. Apakah dia boleh menikah? Ya boleh, meskipun dia steril, ya kan. Tetap berlaku ketentuan Kanon 1098. Apa itu bunyinya? Disebut ini. Orang yang melangsungkan perkawinan karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai suatu kualitas dari pihak lain yang menurut hakikatnya sendiri dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan menikah dengan tidak sah. Ya misalnya, kenapa ini misalnya dulu mau, wah padahal suaminya itu impoten. Dia bilang, oh apakah kamu sehat? Oh sehat-sehat saja. Seolah-olah saat pacaran itu wah orang yang bergairah. Tetapi itu hanya acting, hanya
apa itu kayak main sinetron aja. Ternyata itu bermaksud untuk menipu supaya ya yang perempuan mau ada kesepakatan. Ya, tetapi ternyata maksud itu berarti mengacaukan persekutuan perkawinan, ya karena ya tentu saja si wanita tidak terima kalau ditipu seperti itu, menikah dengan tidak sah, ya. Jadi pernikahan seperti itu tidak sah. Nah, ini kanon berikut halangan ikatan nikah. Nah, ini kawin lari. Apakah kawin lari itu sah atau enggak? Ya bisa sah, bisa saja enggak, ya. Kalau kawin lari sesama orang-orang yang tidak punya ikatan, enggak masalah, ya, dan keduanya memang sepakat. Nah, tetapi ini kalau kawin lari melarikan istri orang atau suami orang, nah itu masalah besar itu, ya kan. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang sebelumnya terikat perkawinan, ya, meskipun perkawinan itu belum konsumatum. Konsumatum itu eh, disempurnakan dengan persetubuhan. Yang seperti apa itu? Misalnya orang baru menikah seminggu, yang perempuan tidak mau diajak malam pertama dan seterusnya, dan belum seminggu kemudian lari. Nah, dia mau menikah dengan orang yang berbeda lagi. Ya, sebelum semuanya itu menjadi jelas, tetap tidak bisa menikah. Ya, menjadi tidak sah. Harus jelas dulu. Kanon ini mengandalkan hukum ilahi mengenai unitas dan indisolubilitas. Ya, unitas itu kesatuan, ya, keutuhan, ya, bahwa pernikahan satu. Indisolubilitas itu tak terceraikan. Ya. Jadi perkawinan Katolik pada dasarnya adalah perkawinan satu dengan satu atau monogam dan tak terceraikan, indisolubilitas, ya. Itu halangan ikatan nikah ini, ya, disebut demikian paragraf 2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus oleh alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya. Ya kan? Jadi harus jelas dulu, ya, secara hukum harus jelas, ya, harus pasti mengenai tidak adanya perkawinan dan itu telah dibatalkan, ya. Di sini ada keterangan bila pernah menikah harus jelas bahwa pernikahan terdahulu sudah dibatalkan, ya. Itu bila pernikahan tidak sah atau diputus, ya, bila itu sah. Agak jarang ini yang kedua ini, ya, oleh kuasa gereja yang berwenang, ya. Bahkan ini sekarang tidak pernah kita jumpai lagi, ya. Sudah sah terus diputus itu, ya. Biasanya ya pembatalan itu. Jadi harus ada kepastian hukumnya yang jelas, ya. Jadi kalau ada orang yang sudah mendapatkan pembatalan nikah harus menunjukkan mana surat-suratnya, ya, secara legitim, ya, secara legal harus jelas, ya, dan ada kepastian hukum. Berikutnya, halangan hubungan darah. Disebut tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. Ini garis lurus, ya, ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, ke atas ke bawah itu kakek dengan cucunya, kakek buyut dengan cucu buyutnya, ya itu tidak boleh. Ya.
Nih, halangan hubungan darah garis lurus tidak ada batasnya. Ya, tadi saya sebut sampai kakek buyut dan seterusnya. Semua hubungan darah garis lurus bersifat kodrati. Ya, yang garis menyamping itu kodrati sampai tingkat kedua. Halangan ini tidak bisa diberikan dispensasi. Kodrati tingkat kedua itu apa? Ya, dengan adik atau kakak sekandung. Ya, garis lurus ini anak dengan ayah atau anak dengan ibunya, ya, tadi kakek dan seterusnya. Garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. Nah, dalam paragraf yang kedua ini sampai tingkat keempat, ya, tingkat keempat itu gampangnya begini, ya. Masih satu kakek atau satu nenek. Itu masih bisa didispensasi, ya, tetapi yang sekandung tidak bisa. Nah, masalahnya dalam paragraf yang kedua ini, ya, kalau kondisi tidak mendesak, biasanya imam akan menyarankan, ya cobalah nikahlah dengan orang lain, masa harus dengan sepupunya sendiri. Ini kan saudara sepupu. Ya, sebaiknya tidak menikah dengan saudara sendiri. Nah, aturan gereja itu sebenarnya ringan kok. Ya, karena satu kakek buyut itu sudah bisa menikah, ya. Hanya yang sampai garis tingkat keempat ini saja alias saudara sepupu yang masih tidak boleh, ya. Tetapi untuk yang tingkat ini masih bisa dengan dispensasi. Kondisi ini sangat tertentu dan boleh dikatakan tanda kutip sangat mendesak sekali. Nah, sekarang halangan nikah gerejawi, ya. Kanon 1086, 87, 88, 89, 90. Loh, ini kok melompat 92? Ya karena yang 91 tadi hubungan darah. 93 dan 94. Baik saudara-saudari, sebelumnya sekali lagi jangan lupa ini ya. Subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan ya ke teman-teman itu loh yang atau saudara yang akan belajar persiapan perkawinan. Oh, ini ada loh apa itu penjelasannya gitu ya. Jadi biar dan sebelum wawancara kanonik ini dipelajari ya. Baik, kita lanjut. Halangan beda agama atau disparitas kultus. Perkawinan antara dua orang yang satu diantaranya telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterimanya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Ya, jadi yang satu telah dibaptis dalam gereja Katolik, ya sejak kecil Katolik baptis bayi, atau diterimanya itu maksudnya, oh dulu baptisan Kristen tapi sekarang telah menjadi Katolik. Nah, setelah menikah kok dapat calon suami atau istri orang yang tidak dibaptis, adalah tidak sah kalau langsung menikah gitu saja. Terus gimana? Ya minta dispensasi, dispensasi dari kalau di Keuskupan Agung Semarang lewat VICAP, ya. Atau di beberapa keuskupan lain itu ada yang uskup, ya. Ataupun mungkin romo paroki tertentu mendapatkan yurisdiksi untuk memberi dispensasi ini. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat 1125 dan 1126 ya. Kanon 1125 itu apa? Ayo kita lihat.
Halangan beda agama ya disebut syarat terpenuhinya dispensasi. Ya, jadi ini yang pihak Katolik ya, jadi janji pihak Katolik. Ya, apa itu? Dia akan tetap setia pada iman Katolik. Ya, jangan menikah di gereja Katolik lalu setelah itu udah nanti setelah nikah gereja anu kok saya ikut kamu, Bang. Jadi hanya nikah gereja itu seolah-olah ngapain juga nikah gereja kalau begitu ya kan? Pihak Katolik akan sekuat tenaga memberi baptis Katolik serta pendidikan Katolik. Jadi memberi baptis itu berarti baptis bayi, ya, anaknya langsung dibaptiskan serta mendidiknya pun cara Katolik. Ya. Pihak tidak dibaptis atau yang tidak Katolik tadi diberitahu tentang janji-janji yang dibuat ini. Ya, janji apa ya? Tetap akan Katolik, ya, membaptiskan anak Katolik dan pendidikan Katolik bagi anak. Disebut di sini diberitahu calon pasangannya ini, ya, diberitahu itu ya sifatnya hanya mengetahui, maka tanda tangan di sana ya mengetahui, ya. Kedua pihak diberi penjelasan tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan. Ya, jadi meskipun menikah dengan orang yang bukan Katolik ya tetap tidak boleh cerai ya. Jadi perkawinan tetap unitas dan indisolubilitas, ya monogam dan tak terceraikan. Ya, dan mengenai tujuan pernikahan itu tetap sama. Ya. Meskipun pasangannya tidak Katolik, tidak bisa mengatakan nanti pasangannya berkesempatan punya istri yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nggak bisa kalau sejak awal seperti itu ya tidak dinikahkan. 1126. Tugas konferensi para uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut atau harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas. Juga dalam tata lahir dan cara pihak tidak Katolik diberitahu. Ya kalau ini di keuskupan kita ada formulirnya ya. Biasanya romo paroki atau yang mengkanonik akan memberikan penjelasan sedetil-detilnya. Ini loh cara pernikahan dan apa itu maksud pernikahan beda agama itu tetap seperti ini ya. Pernikahan beda agama itu ya tujuan dan sikap hakiki perkawinan Katolik tetap harus disampaikan. Selanjutnya, halangan tahbisan suci. Ya, ini halangan tahbisan itu konotasinya tidak hanya romo ya, tetapi ini bisa tahbisan diakonat. Diakonat itu bukan diakon prodiakon ya, bukan prodiakon, tapi diakonat itu tingkat tahbisan yang terendah dalam tahbisan. Lalu sebelum imamat itu biasanya tahbisan diakon dulu, lalu setelah diakon baru imam. Nah, tahbisan episkopal itu apa? Tahbisan uskup ya. Jadi menikah dengan diakon, menikah dengan imam atau romo, menikah dengan uskup, nah itu menikah dengan uskup tidak sah ya dalam gereja Katolik ini. Nah, ini penumpangan tangan pentahbisan ini. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Nah, ini tahbisan ini. Itu. Ya, ini penumpangan tangan. Nah, ini diakon karena apa itu stolanya miring ya, ini stola miring. Berarti ini mau tahbisan imam ini ya. Halangan kaul. Nah, tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemudian dalam suatu tarekat religius. Ya, jadi orang yang kaul kekal publik
itu tidak bisa menikah begitu saja. Misalnya ya kan, seorang buder sudah kaul kekal lalu keluar, ya, tidak bisa menikah di gereja lalu seenaknya, wah keluarlah sama gadis itu lalu menikah. Ya ini harus mencari dispensasi khusus itu. Seorang suster, ya. Wah ini suster sudah kaul kekal ini susternya. Kok dia tertarik pada pegawainya? Wah, menikah inilah sama sesama rekan guru atau apa. Mau menikah nggak boleh. Harus dengan dispensasi khusus. Ya, ini buder atau mungkin frater ya. Sekarang kan juga ada frater yang tidak ditahbiskan ya, tetapi dia selamanya frater hidup membiara sebagai frater. Ya. Kalau dia keluar ingin menikah dengan wanita, ya harus dengan dispensasi. Nah, permohonan ditujukan kepada pemimpin tertinggi tarekat dan dinilai layak tidaknya permohonan itu untuk diteruskan kepada yang berwenang ya. Berwenangnya untuk tarekat kepausan harus ke tahta suci yaitu pada kongregasi untuk klerus dan religius. Ya, misalnya seorang bruder Yesuit. Nah, itu harus minta izinnya sampai tingkat kepausan itu ya kan karena termasuk tarekat kepausan. Untuk tarekat keuskupan kepada uskup diosesan ya misalnya apa ya tarekat keuskupan itu suster AK Abdi Kristus itu tarekat keuskupan Agung Semarang. Sekarang halangan nikah penculikan ya kanon 1089 antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi tidak dapat ada perkawinan kecuali apabila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka dengan kemuanya sendiri memilih perkawinan itu. Ya, jadi menculik seseorang atau menahan seseorang dengan maksud untuk dinikahi tidak bisa untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya, kecuali misalnya ada kasus, nah ini diculik ya, kasus Stockholm Syndrome. Itu terjadi ya ketika seorang wanita diculik, dia diperlakukan dengan baik oleh penculiknya. Lama-lama dia jatuh cinta kepada salah satu penculiknya itu ya. Dan ketika dipisahkan, dia malah ingin menikah dengan si penculik itu. Ya, kalau itu bisa ya. Tetapi kalau niatnya diculik langsung segera dinikahi tidak bisa, itu halangan nikah. Ya, ini menurut Dr. Robertus Rupiatmoko, PR, ya perkawinan Katolik menurut KHK halaman 79 ya. KHK itu kitab hukum kanonik. Penculikan itu membawa pergi secara paksa seorang perempuan yang tidak mau dengan tujuan untuk dinikahi. Enggak mau tapi dipaksa nanti tak nikahi, ya tetap enggak mau. Ini misalnya, wah apalagi lalu diikat, kayak perlakukan kayak gini ya siapa yang mau ini diletakkan di gudang ini. Wah, ini paksaan moral ya. Jadi penculikan itu bisa dengan paksaan moral, misalnya ancaman yang begitu dahsyatnya membuat si perempuan itu ketakutan ya, sehingga memang dia seolah-olah menurut sendiri tetapi karena diancam sebegitu rupa itu sebenarnya diculik. Penculikan dengan cara menipu. Wah, dibawa pergi ayo ini tapi ternyata begitu sampai di tempatnya dia
ditahan atau disekap, wah ini menipu. Nah, harus dibedakan dengan kasus perempuan yang tertarik oleh rayuan. Wah, meskipun rayuannya itu gombal, tetapi si perempuan ini malah tergila-gila. Wah, ini dia itu kayak begini, baiknya kayak gini. Wah, dia kaya. Cuman omongannya, ya kan. Nah, itu bukan penculikan ya, itu dirayu. Beda juga dengan kawin lari. Kawin lari itu biasanya suka, tetapi tidak boleh sama orang tuanya lalu kawin lari. Ya, itu bukan diculik kalau itu. Nah, sekarang halangan nikah kejahatan. Kanon 1090. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri. Wah, misalnya saya membunuh istri saya untuk menikah dengan orang lain, ya karena apa? Istri saya menghalangi pernikahan ini, wah tidak bisa, tidak sah pernikahan itu. Ya, atau saya menyuruh selingkuhan saya itu untuk membunuh suaminya misalnya, lalu setelah itu saya menikah dengan si perempuan ini tidak bisa, ya itu halangan krimen, ya, halangan kejahatan. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerjasama fisik atau moral melakukan pembunuhan terhadap salah satu dari pasangan itu. Ya, jadi mereka yang melakukan kerjasamanya ini juga tidak bisa menikah dengan sah. Ya, misalnya saya ngajak orang untuk membunuh, lalu orang itu mau menikah dengan si wanita yang di sana, tidak jadi dengan saya, misalnya, itu juga tidak sah. Ya, ini gambar pembunuhan. Halangan semenda. Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun ya, semenda garis lurus. Semenda itu apa toh? Ini. Semenda, kesemendaan ialah persaudaraan yang ada antara suami dengan saudara-saudari istrinya. Demikian juga istri dengan saudara-saudari suaminya, baik garis lurus atau menyamping. Nah, itu semenda. Semenda. Tetapi yang menjadi halangan kan disebut ini garis lurus yang menggagalkan itu. Mana itu? Ya contohnya mertua dengan menantu. Mertuanya mau menikah dengan menantunya. Itu mesti ada apa-apa sebelumnya. Atau ayah dengan anak tiri. Ya, misalnya saya menikah dengan seorang wanita janda. Nah, terus wanita janda ini sudah meninggal. Nah, sekarang anaknya kok ya sama-sama tertarik seperti ibunya, yang tetap nggak bisa menikah ya. Garis menyamping ya. Dalam kodeks baru itu ya hukum ini sekarang ini tidak lagi menjadi halangan. Ya, garis menyamping itu apa? Ipar ya. Saudara ipar itu boleh menikah dengan iparnya. Misalnya seseorang eh, laki-laki punya istri, istrinya meninggal, lalu menikah dengan adik istrinya itu yang perempuan, ya itu bisa kalau sekarang. Nah, halangan kelayaan publik, ya seperti apa itu? Halangan kelayaan publik timbul dari perkawinan tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan wanita dan sebaliknya.
tidak sah, menikah dengan tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau konkubinat. Konkubinat ki yo ini kumpul kebo. Nah, ini kebunnya pada kumpul kebo. Ini keterangannya gampangnya ini. Yang menggagalkan perkawinan adalah hubungan yang timbul dalam garis lurus tingkat pertama. Misalnya saya hidup bersama tanpa nikah dengan seorang wanita, alias kumpul kebo, hidup dalam satu rumah dengan wanita B. Lalu si B ini mempunyai anak C. Lah kok suatu ketika saya dan C itu mau menikah, ya nggak boleh. Karena apa? Mempunyai hubungan garis lurus tingkat pertama, kelayaan publik. Ya, ini tidak ada ya garis lurus tingkat pertama ini dengan teman kumpul ke buku itu tadi. Ya, jadi nggak bisa ini menikah. Karena apa? Publik itu taunya ya, lo itu kok sekarang nikahin anaknya. Tadinya sudah nikah sama ibunya, sekarang anaknya dinikahi. Enggak boleh itu. Meskipun eh, dengan ibunya hanya kumpul kebo. Ya. Lalu ini bagian terakhir ya. Halangan adopsi tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Ya. Jadi kalau mengadopsi seseorang, ya, terus sekarang punya hubungan garis lurus, itu misalnya ayah dengan anak, ya kan? Ini halangan nikah terjadi bila ada pertalian hukum sebagai berikut. Garis lurus tingkat pertama itu ini. Ayah angkat dengan anak angkatnya. Ya. Saya mengadopsi anak, terus tak nikahi sendiri, ya enggak bisa. Atau garis menyamping tingkat kedua. Misalnya, saya mengadopsi seorang laki-laki. Setelah itu saya punya anak perempuan. Kok besok saat sudah besar mereka berdua ini meskipun tidak ada hubungan darah mau menikah? Ya tetap tidak bisa. Karena apa? Secara legal menurut pertalian hukum ini sebagai garis menyamping tingkat kedua atau alias ini kakak adik. Meskipun yang satu adik angkat atau kakak angkat. Nah, begitu saudara-saudariku yang terkasih, ya, tadi ada halangan-halangan yang sifatnya kodrati dan ada halangan gerejawi. Ya. Selesai sampai di sini, ya, semoga saudara-saudari bisa lebih memahami mengenai aturan halangan-halangan nikah gerejawi. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Ya, jangan lupa subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada teman-teman dan like. Terima kasih.